tiba-tiba begitu pagar dibuka, yang dari mobil pun ikutan turun 6-7 orang. Del Pedro sampai di bawah tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum. Pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Pada hari ini kami tim advokasi untuk demokrasi untuk mengupdate ya perkembangan yang sejauh ini telah dilangsungkan terhadap penangkapan kawan-kawan kami aktivis organisasi masyarakat sipil. Jumlahnya nanti bisa dijelaskan lagi sama teman-teman, tapi pada poin saya akan menjelaskan proses kronologi penangkapan Del Pedro dan juga staf Lokataru. Del Pedro Marheni sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation dan juga staf dari Lokataru Foundation bernama Mujafar Salim. Yang pertama, dari segi penangkapan mungkin teman-teman media juga sudah mendengar kabar. Teman-teman media juga sudah mendengar kabar bahwa pada 1 September Senin malam sekitar setengah 11 malam Del Pedro diringkus di kantor Lokataru Foundation di Budi itu. Mereka orang-orang dari, saya nggak bisa nyebut juga mereka polisi atau bukan, karena berdasarkan dari penjelasan penjaga kantor Lokataru Foundation yang mereka pakai baju kayak kita aja gitu. Ya walaupun ada mereka membawa sekretaris ataupun orang RW sekitar ya, dan juga pihak security, mereka pertama bertanya kepada penjaga Lokataru Foundation mau menangkap atau mencari Del Pedro. Sempat ditahan, dari mana, ditanya dari mana, mereka menjawab dari Polda Metro Jaya. Ya akhirnya debat alot karena pihak RW juga coba kooperatif gitu dengan pihak penjaga kantor Lokataru, akhirnya ya sudah diperbolehkan masuk. Sekitar 3 orang di depan, tiba-tiba begitu pagar dibuka, yang dari mobil pun ikutan turun 6-7 orang. Masuk ke pintu karena berdasarkan catatan teman-teman saksi di teman-teman di lapangan di kantor, ya masih jam kan selepas jam kantor lagi santai-santai, teman-teman di kantor di belakang mereka langsung masuk ke belakang, bagian belakang tempat ngopi-ngopi kita. Ditanya mana Del Pedro? Ya Del Pedro dengan kooperatifnya secara gentleman diangkat tangan gitu. Saya Del Pedro tanya ada apa, minta penjelasan, mana suratnya, dijelaskan namun tidak menurut Del Pedro tidak proporsional, sehingga Del Pedro meminta haknya untuk menelpon kuasa hukum. Tapi ya template dari kepolisian begitu kan, nanti aja ke kantor penjelasannya. Akhirnya Del Pedro pakai baju santai, disuruh ganti baju. Berdasarkan keterangan teman-teman Lokataru juga ada nada-nada intimidatif untuk tidak boleh telepon siapa-siapa, suruh ganti cepat-cepat. Dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan, tapi berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2, nyelonong, nggak sopan. Ya keluar, naik tangga, keluar dari tangga yang lain gitu. Dan juga masih ditelusuri lagi, ada beberapa dokumen yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang, tapi masih kami mau konfirmasi ulang. Nah akhirnya ya Del Pedro sampai di bawah tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum. Pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Teman-teman solidaritas untuk berangkat ke Polda di depan kantin Kamnek. Ya sekitar jam 2 tiba-tiba ada ya 7-8 orang lagi, kita lagi kumpul-kumpul memegang suatu alat gitu. Kayaknya mungkin sinyal ya, kami prediksi untuk mendeteksi sinyal. Karena kami di situ bersama teman-teman Lokataru, teman-teman organisasi sipil lain, tiba-tiba mau coba mendekati saudara Mujafar Salim. Langsung sama polanya, kami halangi lagi, kami bilang tunggu kuasa hukum. Akhirnya mereka juga mau menunggu. Akhirnya ya Mujafar Salim ditangkap dan sekaligus sebagai tersangka ya. Pedro juga begitu, ditangkap sekaligus tersangka tanpa ada proses pemanggilan awal, tanpa ada proses silang segala macam. Itu nanti bisa disampaikan lagi sama teman-teman yang lain. Tapi
polanya ada pola yang sama seperti itu. Akhirnya Mujafar Salim juga diperiksa. Nah, perkembangan terakhirnya setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan, tiba-tiba di tanggal Kamis 4 September ada penggeledahan di kantor Lokataru Foundation. Kami dikabari karena waktu itu posisinya para keluarga, rekan-rekan organisasi masyarakat sipil sedang berada di Polda untuk menjenguk Del Pedro dan juga kawan-kawan. Jadi kami dapat kabar bahwa kantor Lokataru Foundation tengah sedang berlangsung penggeledahan. Coba ditahan juga, tapi mereka sepertinya sudah mempersiapkan surat-surat dan juga menghubungi warga sekitar, RW begitu. Tapi begitu tim kami masuk, barang-barang sudah di lantai, sudah terjadi pemeriksaan penggeledahan gitu. Tapi poin yang penting yang ingin kami sampaikan dalam proses penggeledahan, ada proses cekcok sedikit. Kami mau ada transparansi. Jadi apa yang kalian bawa, penyidik bawa, kami juga mau mencatat hal itu. Ada awalnya tidak mau, tapi ujung-ujungnya karena kami memaksa, tidak boleh apa yang barang dibawa keluar dari rumah ini tidak kami catat seperti itu. Ya akhirnya ada barang-barang, kalau ditanya nanti barang-barang apa aja, ada buku, ada spanduk peluncuran riset, ada kartu BPJS, ada kartu KRL. Jadi awalnya mau sampai ke celana dalam, sampai ke deodoran. Jadi dari proses itu kayaknya menurut kami merasa ada hal yang mau dicari-cari karena memang sejak awal menurut kami ini dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup. Begitu juga kami di jam yang sama sekitar pukul 3:30 itu kami dikabarkan ada penggeledahan di kediaman rumah Del Pedro, rumah orang tua. Pihak orang tua sudah sempat menghubungi untuk menahan sambil didampingi, tapi sepertinya juga sama, langsung ada penggeledahan. Lagi-lagi untuk barang-barang yang diambil adalah buku-buku bahkan yang nggak tahu apa keterkaitannya dengan proses tindak pidana yang dituduhkan kepada kawan-kawan kami ini. Kurang lebih itu. Tapi terakhir saya mau kasih poin yang akan refleksi menurut kami. Ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation yang sejak awal teman-teman bisa tanya aja ke Kemenkumham di SK organisasinya itu dia bagian apa gitu. Ini sudah sejalan apa yang dilakukan oleh Lokataru Foundation itu, melakukan advokasi, melakukan bantuan hukum gratis, bahkan melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada orang-orang anak-anak muda yang secara sumber daya tidak mungkin melakukan hal itu, secara kapasitas tidak mungkin melakukan penjarahan, tidak memiliki sumber daya yang cukup, hanya orang yang memiliki kuasa dan punya alat-alat yang bisa melakukan itu. Jadi ini tidak inline dengan genealogi organisasi masyarakat sipil yang sejak awal justru melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan politik, penyadaran publik, dan juga menuntut transparansi akuntabilitas dari kerja-kerja pemerintah. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fian atas penjelasannya bahwa kita melihat proses penangkapan yang terjadi kepada Del Pedro Marhain, sebagaimana sudah diketahui publik, itu terjadi sangat proses yang sangat dramatis gitu. Tadi dari penjelasan Bang Fian, ada beberapa orang yang menggunakan dan tidak menggunakan atribut itu, dan tidak adanya surat-surat yang lengkap bahwa dalam hal apa dan seperti apa dalam proses penangkapannya. Nah, daripada itu tadi juga akan dijelaskan ini dalam proses bagaimana secara hukum, baik itu secara formil dan material itu. Ini kita sudah ada, dan tadi juga ada Karina gitu bisa menjelaskan ini bagaimana gitu dalam proses hukumnya dan bagaimana secara hukum seharusnya dan seperti apa gitu. Boleh, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya cuma akan menjelaskan beberapa poin yang nantinya mungkin akan berkembang terus.
dari beberapa proses yang sudah kita dampingi ada sekitar 4 pola yang kami catat, proses-proses formil yang teman-teman tahu catat. Apa yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama soal bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhaen, terus kemudian Qorik dan juga Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini. Itu begitu juga dengan ini inline dengan bagaimana kemudian ketika mereka sampai di kepolisian, mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Jadi kami melihat ada 2 proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru, dan juga ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formil sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Karena ada beberapa seperti misalnya kayak Qorik dijemput di bandara atau kemudian Syahdan diterbangkan dari Bali. Posisinya ini juga untuk sedikit meluruskan bahwa di sana dia memang sudah berdomisili di Bali dan kemudian dijemput untuk dibawa ke Jakarta sebagai salah satu dugaan sebagai admin dari salah satu akun Instagram. Yang kami lihat juga pola yang ada di dalam selama proses pemeriksaan itu adalah permasalahan yang seringkali diulang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian perihal aktivitas kolaborasi postingan di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berulang, siapa yang menerima kolaborasi, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, padahal kerja-kerja kolaborasi postingan di Instagram itu adalah kerja-kerja yang lumrah terjadi baik itu di teman-teman masyarakat sipil maupun di organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk advokasi kebijakan. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai ini sangat rapuh dan juga sama seperti tadi ini terkesan sangat dipaksakan, menempelkan pasal-pasal IT, kemudian pasal-pasal kejahatan yang terjadi di dalam ruang-ruang digital itu sangat dipaksakan. Ada juga yang menjadi catatan kami selama pendampingan ini bagaimana kemudian hak-hak tersangka tidak diperhatikan, bahwa pemeriksaan dilakukan dari sampai malam hari sampai dini hari itu juga itu saya rasa juga sudah tidak tepat dilakukan ketika kita pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang. Juga penting sekali untuk diperhatikan bahwa proses ini harus fair, proses ini harus setara, juga penting diperhatikan bahwa juga ada dugaan teman-teman disabilitas itu di situ masih ada dugaan ada pengakuan bahwa dia salah satu disabilitas, maka itu juga penting mendorong proses ini menjamin hak-hak dan penghormatan hak-hak disabilitas terhadap akomodasi yang layak, sehingga proses yang dilakukan itu adalah proses-proses yang setara, tidak terkesan untuk cari-cari seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Rohim dari saya. Setelah tadi menjelaskan gitu bahwasanya ini terjadi, bahwasanya dalam prosesnya ada cacat formil gitu ya, mungkin lebih tebal atau bisa dijelaskan lebih bagaimana seperti apa proses penangkapan dan harusnya seperti apa, mungkin boleh Bang Maruf. Ya, terima kasih kesempatannya rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Perkenalkan, saya Maruf Bajamal dari tim advokasi untuk demokrasi. Kami sebuah kelompok yang mengadvokasikan demokratisasi, yang mengadvokasikan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ada beragam organisasi masyarakat sipil yang tergabung di tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD.
terkait dengan pendampingan dan pembelaan yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, kami mencermati tindakan atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dari proses pendampingan yang kami lakukan, setidaknya ada temuan-temuan atau pasal-pasal yang kemudian dikenakan, khususnya kepada beberapa dampingan yang sekarang dan saat ini sedang terus berjalan kami dampingi. Yang pertama itu adalah pasal 160 KUHP. Ancaman hukumannya itu ada 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, pasal 87, Junto pasal 76H, Junto pasal 15, dan yang ketiga adalah pasal 45 ayat 3, Junto 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya 6 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak tadi ancaman hukumannya 5 tahun. Melihat pasal-pasal ini, kami melihat dan mengamati ya, ada problematika yang kemudian terjadi. Pertama terkait dengan pasal 160 KUHP. Inti dari pasal 160 KUHP atau genus delik dari pasal 160 KUHP itu adalah pada intinya delik atau tindak pidana yang melarang seseorang di muka umum menghasut melakukan perbuatan pidana. Dalam praktiknya, pasal ini telah kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 7 garing PUU garis datar 7 Romawi garing 2009. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pasal ini harus ditafsirkan sebagai delik material. Artinya apa? Artinya harus terjadi sebuah kerusuhan yang nyata. Kemudian, maksud saya sebuah tindakan menghasut yang terjadi, dan rumusannya itu harus menghasut dalam konteks perbuatan pidana. Dalam konteks kita tahu bahwa saat ini KUHP kita dalam masa transisi peralihan dari KUHP yang lama, KUHP kolonial, yang kemudian akan beralih ke dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 nanti. Dalam penjelasan KUHP baru terkait delik yang sama dalam pasal 246-nya itu dikatakan syarat menghasut harus dilakukan di muka umum. Artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang halayak ramai dapat mengetahui. Artinya apa? Artinya harus di muka umum, itu seharusnya dimaknai di ruang fisik, bukan kemudian di ruang maya. Nah, dalam pendampingan yang kami lakukan, kami mencermati bahwa ada postingan-postingan yang dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum yang itu dianggap bahwa itu adalah pemicu kerusuhan atau provokasi yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakang ini. Nah, artinya apa? Artinya pasal ini harusnya tidak bisa digunakan dalam konteks penggabungan antara kerusuhan di ruang maya dan kemudian di ruang fisik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Inti dari pasal ini adalah seseorang memperalat anak dengan maksud tertentu yang melawan hukum. Nah, ini inti atau genus delik dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, dalam pasal ini adalah larangan untuk mempergunakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan atau merugikan jiwa dan kesejahteraan mereka. Nah, dalam konteks ini seseorang itu dia harus dimaknai menggunakan anak untuk mencapai maksudnya. Maksudnya artinya apa? Maksudnya tentunya adalah maksud yang melawan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah mengajak orang berdemonstrasi itu adalah maksud atau motif yang melawan hukum? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang membuka posko aduan itu adalah maksud yang melawan hukum?
Dan yang ketiga adalah apakah seseorang yang berkolaborasi membuat postingan di Instagram itu adalah maksudnya melawan hukum? Tentunya dengan logika awam pun mengetahui bahwa itu tidak ada unsur melawan hukum di situ. Nah, ini yang kemudian dialamatkan kepada dampingan-dampingan yang saat ini masih berlangsung prosesnya. Nah, ini sangat kami sesalkan rekan-rekan sekalian, karena bagi kami tidak ada unsur melawan hukum di sini. Terakhir juga dalam konteks pasal dalam Undang-Undang ITE-nya. Undang-Undang ITE-nya itu intinya adalah sebuah berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerusuhan. Nah, kami sampai hari ini kebingungan. Hoax atau berita bohong apa yang dilekatkan kepada klien kami sehingga kemudian itu menimbulkan kerusuhan. Nah, ini yang kita bertanya-tanya kepada proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami. Mengapa klien kami disasar atas dasar-dasar yang kemudian sebenarnya tidak ada unsur melawan hukum yang bisa dikenakan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian kami menganggap bahwa banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Petro dan kawan-kawan. Nah, ini mohon dicatat kepada teman-teman sekalian. Kesimpulannya adalah, teman-teman, saya mau mengatakan begini. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya lex serta, ada yang namanya lex stricta, ada yang namanya lex scripta. Artinya apa? Artinya dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Hukum pidana itu dia tidak bisa diinterpretasikan sesuka hati aparat penegak hukum. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penegakannya, aparat penegak hukum harus melakukannya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini tidak diindahkan, maka berarti ini ada ruang penyalahgunaan atau abuse of power. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum jangan sampai menggunakan instrumen hukum pidana untuk menekan demonstrasi, untuk menekan ekspresi kemarahan publik atas keabaian atau kelalaian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kemudian kita refleksikan bersama bahwa ternyata proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak sesuai dengan kaidah dan koridor-koridor hukum pidana yang kemudian berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip proporsionalitas, dan prinsip lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Nah, ini yang kemudian kami sesalkan terjadi, dan kami berharap kepada para pemangku kepentingan, kepada Presiden, kepada Menteri Yusril Iza Mahendra yang kemudian mengatakan bahwa klien kami harus gentle menghadapi proses ini. Pertanyaannya, bagaimana kami mau gentle kalau ternyata prosesnya adalah proses yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itu kami meminta untuk pemerintah meninjau dan kemudian mengevaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam penanganan demonstrasi yang terjadi khususnya kepada klien kami. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Maruf. Nah, ini juga sudah hadir sekali gitu di sini. Memang kita dalam hal ini merupakan respon gitu. Jadi ini adalah suatu tanggapan dari tim advokasi untuk demokrasi yang merupakan kuasa hukum dari beberapa orang yang sudah ditangkap, yang dimana hal ini juga akan bergulir itu dalam hal prosesnya di kepolisian juga sedang terjadi dalam proses. Dari hal ini juga adalah tanggapan sementara yang diberikan oleh para pendamping dan kuasa hukum. Nah, di sini juga ada Kak Sekar gitu, bisa menjelaskan bagaimana proses dan juga update perkembangan dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tahut. Boleh, Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman wartawan. Satu hal yang menurut kami sangat keberatan dalam proses ini adalah bagaimana polisi yang sebagai penegak hukum memframing para klien kami bahwa para klien kami adalah perusuh. Bahkan dalam beberapa statementnya, Polri
tegas menyebut bahwa menangkap sekian banyak perusuh. Makna perusuh ini menurut kami sangat bermasalah. Apalagi kalau kita melihat apa yang sudah dijamin oleh konstitusi. Karena konstitusi kita pasal 28F itu menjamin kemerdekaan kita untuk bersuara. Dan bersuara adalah hak. Demonstrasi secara bagian dari hak. Dan itu sebenarnya sudah dijamin dalam undang-undang. Pasal 9 tahun Undang-Undang nomor 9 tahun 98 menyebutkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang diakui oleh negara ini sebagai bagian dari penyampaian pendapat di muka umum. Dan bagaimana polisi sebagai penegak hukum langsung memframing semua orang yang berdemonstrasi sebagai perusuh itu adalah sebuah permasalahan. Karena dalam penegakan hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah penegakan hak sipil dan politik, seharusnya polisi itu bersifat pasif, yakni polisi harus jelas membedakan mana by omission dan by commission. Dalam hal ini, seharusnya dalam polisi menjamin keamanan orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Bukan malah sebaliknya, polisi sewenang-wenang menangkap banyak sekali orang tanpa mengecek lebih dahulu. Para klien kami di sini juga bagian dari itu. Mereka bersuara, bahkan tanpa jelas seperti apa mereka langsung ditangkap begitu saja. Hal ini adalah pelanggaran besar dalam penegakan hak sipil dan politik. Bagaimana sebuah negara yang mengakui proses demokrasi, meratifikasi Doha begitu, tapi kemudian terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, merepresi orang-orang yang bersuara. Demokrasi tidak akan pernah ada jika orang-orang yang bersuara terus direpresi. Dan dalam hal ini, klien-klien kami adalah bagian dari sini. Maka kami menempatkan apa yang terjadi pada klien kami adalah bagian dari kriminalisasi orang-orang yang bersuara. Bersuara adalah hak dan mereka direpresi atas hak sipil dan politiknya. Dan ini adalah sesuatu yang terus berulang. Sesuatu yang terus-menerus terjadi dan ini kemudian tidak kemudian segera dikoreksi oleh pemerintah, dalam hal ini polisi. Polisi terus melakukan hal-hal yang sama, polisi terus melakukan penangkapan yang sewenang-wenang tanpa memeriksa klien-klien kami terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin sedikit merespon penggunaan dari pasal perlindungan anak tadi. Teman-teman semua, kami di sini berpendapat bahwa melindungi anak, dalam hal ini pelajar, juga soal menyeratakan dalam hidup, menyeratakan kesempatan dalam hidup, jadi semua anak bisa berkembang dengan maksimal. Dan dalam hal ini, ketika kita bicara penyerataan dalam hidup, itu berarti kita juga secara aktif melindungi kegiatan anak-anak dalam konteks berpikir kritis. Jadi teman-teman yang dilakukan klien kami itu bukan berarti adalah memprovokasi anak-anak. Yang kami lakukan adalah melindungi anak-anak dengan memberikan pengetahuan yang tepat, memberikan pengetahuan tentang bagaimana untuk terus berpikir kritis. Dan dalam konteks itu, kerja-kerja perlindungan anak itu seharusnya bisa berjalan karena adanya demokrasi. Tanpa adanya demokrasi, kerja-kerja perlindungan anak tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jika hari ini suara sebagai hak itu direpresi,
maka ini sebenarnya sedang merepresi kerja-kerja perlindungan anak. Karena tanpa kebebasan, jaminan hak untuk setara dalam bersuara, maka selama itu juga kita menihilkan pengalaman anak-anak dan pengalaman anak-anak dalam konteks merasakan apa yang terjadi di negara dan hidup di dalam negara ini. Anak-anak juga seharusnya didengar, dan dalam hal ini bukan malah membungkam suara anak-anak dengan mengkerdilkan pengalaman atas ketertindasan mereka. Dan apa yang dilakukan klien-klien kami adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang apa yang seharusnya bernegara itu dilakukan. Bagaimana mempraktekkan hak bersuara itu seharusnya dilakukan. Dalam hal ini teman-teman, melindungi hak anak itu berarti harus diartikan dengan memastikan keamanan anak dalam menggunakan haknya. Bukan malah sebaliknya, menangkapi anak-anak di jalan dan juga memprosesnya secara paksa. Itu akan menyebutkan trauma kepada anak-anak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan klien kami dengan pendidikan hak itu adalah salah satu bagian dari melakukan perlindungan terhadap anak. Dan mohon dicatat di sini bahwa intensi tidak pernah berdiri sendiri. Itu harus dibaca kontekstual. Jadi, para penegak hukum harus melihat apa aksi yang terjadi ini secara kontekstual. Bahwa ini tidak terjadi sendiri, ini merupakan respon atas situasi apa yang terjadi di negara ini. Saya rasa saya cukupkan di situ teman-teman, bergantian dengan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih ke Kak Sekar. Lebih lanjut mungkin akan bisa dipaparkan bagaimana konteks penonton pendampingan yang dilakukan oleh saya kepada Bang Fadil. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan jurnalis. Dalam pemantauan dan temuan kami, represi terhadap aksi protes warga saat ini sudah memasuki babak baru. Bukan lagi represi di lapangan, bukan lagi penangkapan terhadap orang yang dituduh sebagai perusuh, tapi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penghasut, dan ironisnya menggunakan instrumen hukum pidana. Inilah yang kemudian dihadapi oleh Del Pedro Marhain, dihadapi oleh Muzaffar Salim, dihadapi oleh Syahdan Hussein, dan dihadapi oleh Harik Anhar, serta berbagai aktivis dan pegiat sosial media lainnya. Dalam konteks ini, sangat wajar ketika kami tim advokasi menduga ini bukanlah penegakan hukum yang murni untuk mencari kebenaran dan keadilan, melainkan penegakan hukum yang kental nuansa atau agenda kepentingan lainnya di luar kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Pada titik inilah ini kami sebut sebagai kriminalisasi. Kenapa demikian? Setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, seperti ini. Mengungkap fakta yang sebenarnya dan menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya bukan merupakan prioritas pemerintah, dalam hal ini secara spesifik aparat kepolisian. Dalam beberapa waktu kebelakang kita melihat publik, masyarakat khawatir dengan represi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kita bisa lihat ada insiden yang berujung kematian terhadap almarhum Afan Kurniawan, dan bahkan belakangan tercatat kurang lebih 10 orang yang menjadi korban dalam sepekan terakhir gelombang aksi demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin. Tapi alih-alih melihat itu sebagai suatu persoalan dan mengusut lebih lanjut dan kemudian menarik siapa-siapa saja yang bertanggung jawab secara pidana di situ, yang ditangkap secara kilat
adalah orang-orang yang bersuara di media sosial, orang-orang yang menyampaikan aspirasinya, orang-orang yang kemudian dituduh sebagai pelaku penghasut dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita melihat ada prioritas lain selain mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang kami nilai untuk sementara ini adalah untuk menjaga stabilitas semata. Padahal apa yang jadi persoalan sebenarnya tidak betul-betul diungkap. Itu yang pertama. Kemudian, karena kebenaran yang hakiki dan akar persoalan yang sesungguhnya tidak betul-betul serius diprioritaskan untuk diungkap, maka kami menilai penegakan hukum ini prematur. Kenapa prematur? Dalam berbagai pemberitaan, dalam berbagai produk jurnalistik disebut bahwa ada banyak keterlibatan pihak-pihak lain yang menjadi penunggang gelap. Saya ulangi, ada keterlibatan pihak-pihak lain yang menjadi penunggang gelap, baik sebagai aktor intelektual maupun aktor di lapangan yang menumpangi gerakan ini dan kemudian melakukan tindakan destruktif yang diduga merupakan bagian dari agenda-agenda lain di luar kepentingan aspirasi publik yang menyampaikan keresahannya dalam gelombang demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin. Dalam berbagai pemberitaan ada dugaan keterlibatan aparatur negara. Spesifik lagi ada dugaan keterlibatan aparatur intelijen. Dalam konteks ini yang harusnya dilihat bahwa penegakan hukum ini harusnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses pencarian fakta yang komprehensif terlebih dahulu. Dalam berbagai peristiwa sebelumnya gitu ya, kita melihat bahwa pemerintah menganggap serius suatu peristiwa yang ada kerusuhan. Dibentuklah tim independen pencari fakta, diisi oleh orang-orang yang teruji pengetahuannya dan teruji pula integritasnya sehingga lahir dan ditemukan fakta-fakta kredibel yang dapat diandalkan dalam proses penegakan hukum. Tapi dalam konteks ini alih-alih mencari fakta yang kredibel, melihat peristiwanya secara komprehensif, tapi buru-buru memburu orang-orang yang dituduh sebagai dalang dalam tanda petik atau bahkan penghasut. Sehingga menjadi wajar bahwa ketika banyak orang menyampaikan penegakan hukum yang terjadi terhadap beberapa orang belakangan yang dituduh sebagai penghasut dan pedalang atau dalang, diduga kuat sebagai operasi pencarian kambing hitam. Itu kemudian yang kami lihat sebagai problem yang kedua. Jadi ada suatu proses yang penegakan hukum yang bagi kami prematur gitu ya. Sedangkan di sisi lain, kepolisian adalah pihak yang tertuduh. Ada banyak dugaan pelanggaran, ada kematian Afan Kurniawan tadi yang sampai sekarang kita nggak tahu prosesnya seperti apa dan kemudian bagaimana pengusutannya dalam konteks pidana secara lebih lanjut. Itu yang kedua. Kemudian karena ini prematur, maka kami menduga kuat konstruksi tuduhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penghasut, khususnya yang menjadi klien kami Del Pedro Marhain dan kawan-kawan, adalah tuduhan yang konspiratif. Kenapa demikian? Kami melihat ada semacam upaya lompat-lompat logika untuk mengkait-kaitkan antara satu postingan dengan postingan lain dan kemudian mengaitkan postingan di sosial media tersebut terhadap peristiwa di dunia fisik yang menyebabkan kerusuhan. Padahal kausalitas tadi disebutkan oleh Bung Maruf dan kawan-kawan lain, kausalitas sebagai persyaratan inti untuk menyebut ada atau tidak tindak pidana dalam konteks penghasutan, berita bohong atau pasal-pasal lain yang dituduhkan merupakan prasyarat yang wajib untuk dipenuhi sebelum kemudian menerapkan pasal-pasal tersebut terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks ini bagaimana peristiwa ini punya kaitan dengan apa yang kemudian menjadi kerusuhan? Kalau dalam pengalaman kami tim advokasi untuk demokrasi,
ketika ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dalang dari aksi demonstrasi sepanjang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, tidak terbukti sama sekali adanya kausalitas antara tweet atau sekarang cuitan di X dengan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat. Secara spesifik dalam kasus ini misalnya, tadi Bung Fian dari Lokataru menyampaikan, Lokataru adalah organisasi pemantauan, riset, dan advokasi hak asasi manusia yang tidak punya kapasitas apapun untuk mendorong orang, menghasut orang, melakukan kekerasan, melempar bom molotov, dan lain sebagainya, sebagaimana tuduhan yang jadi konstruksi oleh pihak polisian dalam, saya lupa berapa kali, mungkin teman-teman bisa menjawab. Saya nggak tahu kenapa kemudian berkali-kali dilakukan konferensi pers. Dalam berbagai konferensi pers yang lebih dari sekali itu dituduhkan sedemikian rupa, sehingga kami menilai di sini tidak ada suatu tuduhan yang jelas, dan karena itu kami menduga kuat ini konspiratif, dan bahkan jangan sampai amit-amit ini jadi suatu hal yang imajiner, dan ironisnya dituduhkan kepada kawan-kawan kami, kepada klien kami khususnya, yang menyuarakan apa yang jadi aspirasinya dan menggunakan kemampuannya untuk kerja-kerja advokasi hak asasi manusia. Itu sangat ironi bagi kami. Kemudian yang terakhir yang patut untuk kami sampaikan, bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah respon cepat kami dari serangkaian proses pendampingan yang juga berjalan begitu cepat. Karena penangkapan bisa kalau kita lihat dilakukan sejak 29 terhadap Harik Anhar, disusul pada tanggal 1 September 2025 terhadap Del Pedro Marhain dan kawan-kawan, dan kemudian pemeriksaan dilakukan secara intensif. Kami juga melihat ada semacam ketidakyakinan atau kegagapan dari aparat penegak hukum dalam konteks pemeriksaan. Misalnya dalam konteks Harik Anhar, sebelumnya diperiksa oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya, tapi kemudian dibond dan diperiksa lagi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebenarnya apa yang dicari? Sebenarnya apa yang jadi keyakinan dalam konstruksi tuduhan ini? Kami rasa tidak begitu yakin juga. Tadi juga dijelaskan, penggeledahan seolah-olah menjadi cek kosong. Jadi datang dan cari, ambil semua, baru dianalisis di kantor. Kan nggak gitu cara main penegakan hukum. Penegakan hukum harusnya clear peristiwa apa yang dicari, penggeledahan itu mencari barang apa, dan datang ke tempat atau objek penggeledahan sudah tahu mau apa yang diambil. Bukan justru barang milik keluarga juga diambil. Bukan justru deodoran mau diambil. Emang apa yang mau dibuktikan dengan deodoran? Nah, mungkin itu dari kami. Saya pikir kita harus prihatin dengan hal ini, dan ini belum berhenti. Aparat penegak hukum Polda Metro Jaya dan penegak hukum di berbagai daerah masih melakukan penangkapan dan lain sebagainya, dan ini harus kita desak agar ada suatu proses yang lebih objektif, pencarian fakta yang lebih jelas, baru penegakan hukum lebih relevan untuk dilakukan. Mungkin itu dari saya Fadil Al-Fatan, bagian dari tim advokasi untuk demokrasi. Ya, ada tambahan dari Bung Ma'ruf terkait dengan konstruksi tuduhan dan lain sebagainya. Silakan, Bung. Ini penting ya kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, proses penegakan hukum yang dilakukan kepada klien kami itu kami menganggap sangat berbahaya, bukan hanya kepada klien kami, tapi kepada kita semua yang ada di sini, termasuk rekan-rekan wartawan sekalian. Mengapa seperti itu? Karena kami khawatir dampak dari proses ini terjadi. Yang pertama adalah delegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil. Artinya apa? Artinya aktivis atau teman-teman yang melakukan advokasi itu bisa dicap sebagai penghasut atau pemicu kerusuhan. Sehingga apa? Dampaknya itu akan merusak kredibilitas daripada kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Endingnya adalah ini sangat berbahaya dan mengancam hak asasi manusia dan demokratisasi. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini sangat berbahaya prosesnya karena bisa menimbulkan chilling effect. Artinya apa? Ini bisa menimbulkan efek takut, efek kejut kepada setiap orang yang akan berdemonstrasi, yang akan melakukan advokasi, dan yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, ini yang kemudian kami cermati, dan tentunya ini tidak bisa kita biarkan terjadi dan pastinya harus tetap kita lawan. Saya pikir itu teman dari saya, terima kasih.